Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan, kuliah, sumber daya energi non konvensional ya, dengan materi, sistem panas bumi, ya. Jadi kalau, pertemuan kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana overview ya, sejauh ini bagaimana sih ya, perkembangan dari, pemanfaatan ya, panas bumi Indonesia. Kemudian kita juga, melihat ya, bagaimana, eee perkembangan ya dari energi fosil ya yang, selama ini digunakan di Indonesia dan bagaimana ke depannya energi-energi yang, harus digalakan oleh pemerintah ya. Oke, pada hari ini kita akan, mengenalkan ya bagaimana karakteristik sistem panas bumi. Ya, jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 ya tentang panas bumi adalah sumber energi panas ya yang terkandung di dalam air panas, yang di dalamnya terkandung, air panas, uap air ya, serta batuan, di mana batuan tersebut ya mengandung mineral ya dan juga gas, yang secara genetik ya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Ya, jadi ketika kita, berbicara tentang panas bumi ya, kita tidak hanya berbicara tentang gas ya, tidak hanya tentang gas yang diekstrak ya, tetapi juga, parameter-parameter lainnya yang, eee, hadir ya, di dalam satu sistem ya. Jadi kita harus memikirkan karakteristik, fluida airnya seperti apa ya. Kita juga harus, apa, memikirkan bagaimana karakteristik batuannya ya, kemudian juga mineralnya. Jadi memang, dia adalah suatu sistem yang terikat ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang sistem panas bumi ya, itu tidak lepas dari, konsep dari geopressure ya. Jadi geopressure adalah semakin, bertambah kedalaman, maka bertambah pula temperaturnya. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah penampang bumi ya, bisa kita lihat, di bagian, yang paling intinya atau core-nya disebut dengan inti bumi ini, dia sifatnya sangat liquid ya, cair, dan sangat-sangat panas ya. Kemudian, akibat dari, lapisan yang sangat panas ini, dia menghantarkan panas, eee, terhadap lapisan-lapisan di atasnya ya. Jadi, lapisan, core ini menyebabkan ya lapisan yang di atasnya mengalami, eee, konveksi ya, konveksi ya ketika kita, memasak air ya. Jadi, akan terjadi apa, fluktuasi ya, fluktuasi, di mana, magma-magma itu yang, berat ya akan cenderung dia bergerak ke bawah ya, ya. Kemudian yang ringan dia akan cenderung, ke atas ya. Jadi, hal ini terjadi ya, terus-menerus sehingga ya mengakibatkan, karakteristik, eee, kerak ya, atau kita sebut dengan, litosfer ya, eee, itu bisa, berbeda-beda ya. Dia bisa sifatnya konvergen ya, jadi antara satu lempeng ya dengan lempeng yang lain itu dia saling mendekat ya, atau berdekatan. Kemudian juga ada yang saling menjauh ya, kemudian berpapasan ya. Nah jadi, ketiga bentuk dari perbatasan lempeng inilah yang menghasilkan, sistem panas bumi yang potensial ya. Di sumber energi panas bumi yang potensial ya dan bernilai ekonomis tentunya hanya berada di lokasi tertentu ya, dengan kondisi geologi yang khas pula. Jadi bagaimana cara mencari daerah yang potensial ya. Nah jadi, secara, konsep geologi ya, di mana di situ ada, daerah tersebut terdapat penyebaran gunung api yang sangat aktif ya, kemudian,
proses tektonik lempeng ya, atau dia berada di daerah perbatasan lempeng, di situ sangat berpotensi untuk mengandung sumber daya panas bumi ya, yang potensial ya. Nah, daerah-daerah pertemuan lempeng ini ya sering disebut dengan istilah ring of fire ya. Jadi bisa dilihat ya, daerah perbatasan lempeng ini ya menyebar ya, tidak hanya di Indonesia, juga eh, di negara-negara lain ya. Bisa dilihat kalau ini di Indonesia ya, Amerika ya, non American plate ya. Jadi, ya. Nah, ya, jadi kemudian dari mana ya? Jadi dari mana sih ya sumber dari panas bumi itu terbentuk ya? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sistem panas bumi ya, jadi saya menganalogikannya seperti ketika kita memasak air ya di cerek ya. Jadi sumber panasnya ya yang kemarin sudah dijelaskan ya, bisa magma ya, kemudian magma yang terperangkap di dalam kawah dan lain-lain. Jadi nah itu sumber panas ya. Nah, ini bisa dialokkan sebagai api ya kalau kita memasak ya. Kemudian juga ada eh, air mendidih ya. Ini adalah fluida ya, air mendidih ya, kemudian kemudian juga uap yang keluar dari cerek ya bisa kita istilahkan sebagai gas ya. Jadi gas yang akan kita ekstrak ya, yang akan perusahaan ekstrak itu adalah uap ya. Kemudian ada cerek itu sendiri atau medianya ya, kita sebut dengan istilahnya apa? Reservoir ya. Jadi suatu medium ya, suatu medium atau media ya yang mengandung ya uap ya, kemudian air ya, batuan dan gas ya. Jadi ya, jadi memang eh, di dalam ya batuan ya yang kita analogikan sebagai cereknya ini ya itu harus memiliki porositas ya dan permeabilitas yang tinggi ya. Sehingga dia bisa menyimpan ya uap air ya, kemudian air mendidih ya, air fluida panas bumi ya, gas ya, dan juga mineral-mineral lainnya ya. Dia stabil ya dalam artian kalau kita berbicara panas ya, panas yang ada di dalam uap ya, itu akan cenderung lebih stabil ya. Kemudian juga yang terakhir adalah tutupnya ya. Jadi kalau kita berbicara tutup, maka dia berfungsi sebagai akumulator ya. Jadi akumulator suhu ya. Jadi sehingga temperatur ya yang ada di dalam ini dia tidak keluar. Nah, ya. Nah, jadi kalau di dalam panas bumi yang sudah dijelaskan kemarin ya, tutupnya ini ya sering disebut dengan istilah keprok. Nah, ya, jadi kalau di dalam sistem panas bumi di lapisan atas formasinya harus ada lapisan keprok ya yang berfungsi untuk melindungi panas yang ada di dalam ini supaya tidak rilis ke luar ya. Nah, pada umumnya mineral-mineral yang terdapat pada keprok ini adalah mayoritas terdiri dari mineral lempung ya seperti merlonit ya, ilit ya, jarosite dan lain-lain. Nah, ya. Kalau kita berbicara panas bumi ya, jadi tidak semua sama ya. Jadi panas bumi itu di setiap negara tidak semua hadir dalam tipe yang sama ya. Ada perbedaan tipe atau karakteristik. Yang pertama adalah sistem panas bumi yang bertipe ya, atau yang karakteristiknya berbentuk sistem hidrotermal ya, atau pada umumnya disebut juga dengan magmatic volcanic reservoir. Nah, ini merupakan sistem panas bumi yang common ya, yang pada umumnya muncul di Indonesia atau di belahan dunia lain. Sistem geothermal ini terbentuk ya di sekitar pertemuan antara dua lempeng benua dan lempeng samudra ya, yang dimana yang kita ketahui lempeng samudra menunjam ke bawah ya atau slide ke lempeng benua. Sistem geothermal, hydrothermal system ini dia relatif dangkal ya,
dengan temperatur yang relatif tinggi ya, lebih dari 180 Celcius. Sistem geotermal ini terbentuk di Italia, ya, New Zealand, Indonesia, Filipina, Jepang, Amerika, El Salvador, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua ada sedimentary geothermal system. Ya. Jadi tipe geothermal yang ditemukan pada cekungan sedimenter. Ya. Jadi pada sistem ini dia terbentuk pada formasi-formasi batuan sedimen ya, di mana batuan sedimen ini memiliki permeabilitas relatif yang sangat tinggi ya. Beberapa sedimen ini terbentuk pada sistem pore arc ya, cekungan busur depan. Kemudian yang ketiga ada sistem geopressure ya, tipe geothermal yang ditemukan pada cekungan sedimenter. Sistem ini terbentuk pada lapisan formasi batuan yang juga ya sama seperti sedimentary memiliki permeabilitas yang sangat tinggi ya. Tetapi dia terbentuk ya relatif terbentuk pada pengendapan minyak ya atau daerah yang terdapat oil dan reservoir gas ya. Di mana fluida geothermal terperangkap pada perangkap stratigrafi ya yang memiliki tekanan tinggi. Nah jadi kalau kita berbicara tentang sistem panas bumi yang sifatnya itu geopressure dan sedimentary itu sangat jarang terbentuk ya. Jadi sangat-sangat langka dan unik ya. Nah, salah satu contoh yang terdekat oleh kita, kita bisa lihatnya di sistem panas bumi yang ada di daerah Tanjung Jabung ya. Tanjung Jabung di mana memang daerah Tanjung Jabung ini ya atau konsesi yang dikelola oleh Petrocina memang erat sekali dengan proses pengendapan oil and gas ya. Jadi memang kalau kita bilang oil and gas ya berarti dia sangat intensif ya terhadap perangkap-perangkap stratigrafi ya. Ya. Kalau kita bilang apa proses migrasi dari minyak dan gas itu memerlukan perangkap. Nah, perangkap ini juga dia berfungsi sebagai perangkap fluida geothermal ya. Nah, itu. Nah, tetapi memang perbedaan dari sistem geopressure ya dengan sistem hydrothermal system ya yang paling banyak muncul adalah temperaturnya. Memang pada sistem geopressure system ini temperatur pada panas buminya itu tidak relatif sangat besar ya, sangat-sangat kecil ya, sehingga pemanfaatan dari panas bumi yang bertipe geopressure system ini biasanya digunakan sebagai pemanfaatan secara langsung ya untuk wisata ya, untuk pemandian air panas. Nah, beberapa contoh sistem panas bumi yang bersifat geopressure di Indonesia, beberapanya ada di Lapangan Duri ya, yang berada di Sumatera Tengah, Riau, kemudian di Kalimantan Timur ya, di Tarakan ya, di Kutai Timur, kemudian di Jawa Timur ada di Madura ya, kemudian di Pulau Buru dan Papua ya. Tuh. Kemudian yang keempat adalah hot dry rock ya, geothermal system ya. Jadi sistem ini lebih langka lagi ya. Jadi apa? Lebih langka lagi dari ketiga sistem di atas. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem panas bumi yang bersifat hot dry rock ya atau yang bertipe hot dry rock dia uh, sangat jarang ya. Jadi sangat jarang dikembangkan di negara lain. Salah satu negara yang mengembangkan energi panas bumi dalam bentuk hot dry rock adalah Korea. Ya, jadi Korea adalah menggiatkan sistem panas bumi yang bersifat HDR ini. Ya. Karena memang pada Korea tersebut ya mereka tidak memiliki sistem panas bumi yang bersifat hydrothermal system ya atau magmatic. Jadi apa itu HDR ya? Hot dry rock tipe geothermal yang terbentuk pada batuan yang volumenya sangat besar ya. Kalau bisa kita lihat dia memang batuan reservoirnya memang fokus ke batuan yang memiliki dimensi sangat besar atau kita sebut dengan intrusi batolit ya. Di mana intrusi ini dia menghasilkan sumber panas ya, menghasilkan sumber panas ya yang bisa diekstrak fluidanya. Tetapi ya kelemahan ya
kelemahan dari tipe Hodreg rock ini ya secara genetik batuan yang berdimensi sangat besar tersebut ya, dia tidak memiliki permeabilitas yang sangat tinggi. Ya, jadi berbeda dengan tipe-tipe di atas yang secara genetik atau secara alamiah dia akibat proses tektonik itu menghasilkan permeabilitas yang sangat tinggi, tetapi berbeda dengan HDR ya. Secara genetik dia dimiliki oleh batuan reservoir yang sangat-sangat rendah ya. Sehingga dia perlu dilakukan cara-cara non konvensional ya, cara-cara yang tidak biasa ya. Salah satunya dengan menginjeksi fracture buatan ya atau artificial fracture ya terhadap batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah tersebut. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang HDR ya, biasa batuannya yang diberikan treatment fracture artificial ini pada umumnya batuan granit ya, batuan granit. Ya, jadi bisa ini adalah salah satu ilustrasi ya. Parameternya udah saya jelaskan sebelumnya ya, ada sumber mahmanya ya. Jadi kalau kita bilang sumber mahma ini dia cenderung sangat sulit ya untuk diprediksi ya, atau kita secara detail tahu di mana karena memang sangat-sangat dalam ya. Kemudian ada sumber panasnya, kemudian ada zona permeable ya. Zona permeable berarti apa? Berarti reservoirnya ya. Jadi yang hijau ini adalah reservoir panas bumbunya ya, di mana di batuan inilah ya kita di batuan inilah terkandung fluidanya ya, kemudian gasnya, kemudian ada caprock. Nah, ini caprock yang saya bilang tadi ya, caprock yang merupakan batuan yang impermeable ya. Kemudian ada fracture ya, jadi fracture ini berfungsi untuk untuk sirkulasi ya, jadi sirkulasi air ya ke dalam reservoir sehingga sistem panas bumi tetap optimal ya. Jadi yang saya bilang yang kemarin kalau memang namanya panas bumi itu sangat erat dengan konservasi energi ya. Karena secara tidak langsung ketika kita ingin memaintain ya suatu potensi panas bumi itu ya, maka kita harus memaintain pula daerah vegetasi di sekitarnya atau di atasnya. Nah, ya, jadi vegetasi yang hadir di sekitar panas bumi, entah itu kawasan hutan lindung ya dan hutan-hutan lainnya, itu bisa menghasilkan air yang sangat intensif untuk dia masuk ke dalam reservoir ya, sehingga produksi uap ya atau produksi di dalam reservoir ini tetap berkelanjutan. Oke, ini salah satu panas bumi ya yang bersifat hidrothermal ya atau bersifat magmatic volcanic. Ini adalah saya ambil ini ya peta lokasi di Jawa Barat ya. Nah, jadi kalau Jawa Barat ini ada beberapa ya lokasi dan tempatnya berdekatan ya. Ada di Salak ya. Nah, ini dekat Gunung Salak, kemudian di Kamojang ya, di Wayang Windu dan Rajat. Dan ini keempat ini dikelola oleh perusahaan yang berbeda ya. Nanti bisa dicek ya di internet. Ya, ini kalau Salak itu Chevron ya, kalau Kamojang itu apa? Coba dicek. Nah, kalau di provinsi kita sendiri di pulau ya, di Pulau Sumatera ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini sangat ya dipengaruhi oleh tektonik ya, sesar semangka ya, kemudian penyebaran gunung api ya di sepanjang Pulau Sumatera. Ya, bisa kita lihat juga produk dari proses subduksi ini salah satu adalah pegunungan barisan ya, di mana
Pegunungan Marisan ini dia menghasilkan linearitas dari gunung-gunung api ya yang terbentuk. Salah satunya adalah Gunung Kerinci ya, Gunung Kerinci, Gunung Kunyit dan lain-lainnya ya. Di mana setiap gunung ini dia berpotensi ya menghasilkan spot-spot panas bumi. Ya, ini bisa juga dijadikan ilustrasi ya, jadi ilustrasi sederhana dari mana sih sistem panas bumi yang terbentuk ya. Jadi kalau kita bilang sistem panas bumi itu sebenarnya tidak hanya terbentuk pada zona konvergen saja ya. Zona konvergen yang saya bilang kemarin zona subduksi ya, antara satu lempeng dengan lempeng itu berdekatan ya, zona subduksi. Tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas geologi yang lainnya ya, seperti collision ya. Nah, seperti collision kita sudah belajar ya, collision berarti dia ada proses ya, tabrakan antara lempeng benua dengan lempeng benua ya. Kalau subduksi itu dia lempeng benua dengan lempeng samudera, kalau collision dia adalah lempeng benua dan lempeng benua. Nah ya, jadi proses ini juga bisa mengakumulasi panas ya. Kemudian juga proses divergen ya, proses divergen baik itu proses divergen yang terjadi di laut ya, banyak sekali ya. Kemudian juga proses hotspot ya dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang unik juga ya. Jadi kalau di Indonesia itu kebanyakan daerah panas buminya itu terdapat pada lingkungan zona subduksi ya, walaupun juga ada divergen ya. Ada salah satu tempat yang atau lokasi yang sangat unik ya di dunia ya, dan juga dia termasuk negara yang sangat sukses dalam mengembangkan panas bumi. Salah satunya adalah negara Iceland. Nah ya, jadi bisa dilihat ya, jadi Iceland ini sangat dikontrol dengan zona divergen ya. Ya, jadi daerah perbatasan lempeng zona divergen ya, bisa dilihat ya. Jadi memang proses dari terbentuknya Iceland ini terjadi akibat proses pemekaran lantai samudra. Ya, jadi kalau kita bilang kalau digambar dia seperti ini. Ya. Ya, akibat proses pemekaran lantai samudra. Ya. Nah, jadi ini proses pemekaran lantai samudra ini ya, dia membelah lempeng ya North America ya, Amerika kemudian Eurasian Plate ya. Nah, ini merupakan ikon ya. Jadi kalau kita berbicara Iceland ya, pasti kita berbicara tentang Blue Lagoon ya. Nah, ini adalah salah satu ikon dari panas bumi Iceland ya, pemanfaatan bumi Iceland ya, di mana ini berfungsi sebagai tempat pemandian air panas ya, pemandian air panas. Nah, tapi ini bukan terjadi secara alamiah ya, ini memang dibuat oleh manusia, tetapi dia seolah-olah seperti alam ya, terjadi akibat proses alam. Nah, di sebelah ini bisa Anda lihat ya, ini adalah suatu PLTP ya, jadi PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Nah, di mana dia menghasilkan air ya, air dari ekstraksi dari reservoir ya, nah, kemudian disimpan ya, kemudian uh, air dari ekstraksi tersebut digunakan untuk pemandian air panas ya. Nah, jadi memang dia ada dua kombinasi ya di dalam suatu area itu ya, ada PLTP ya, kemudian ada
sistem secara pemanfaatan secara langsungnya juga ya, pemandian air panas, wisata, ya, ya. Nah ini salah satu contoh ya kalau kita lihat dari citra satelit, nah, bisa kita lihat ini adalah Iceland ya. Nah, bisa dilihat Iceland adalah hasil dari proses pemekaran lantai samudra ya. Jadi memang eh, secara alamiah memang dia potensi dari panas bumi juga sangat tinggi. Ini merupakan bukti ya yang bisa kita lihat ya sekarang ya. Bagaimana sih dulunya dia bisa terjadi pemekaran air samudera itu bisa dilihat dalam masa sekarang ya. Nah, jadi pada saat sekarang kita bisa melihat bukti dari bahwa memang Iceland itu dia sangat dipengaruhi oleh mid oceanic ya, ridge ya. Jadi pemekaran lantai samudera. Nah, ini juga ya. Nah, jadi ini adalah salah satu yang bisa kita lihat sekarang gitu ya, bukti dari aktivitas geologi ya, proses pemisahan Iceland ya. Jadi bisa dilihat ya, yang kiri itu adalah North American Plate ya, kemudian yang kanan adalah Eurasia Plate. Nah, ini daerah perbatasan juga, tetapi daerah perbatasannya di laut ya. Nah, jadi terlihat seorang penyelam ya sedang berada di batas di kedua lempeng ya. Nah ya, jadi kalau kita berbicara tentang pemboran ya, pemboran geotermal dan migas ya memang secara instrumentasi atau peralatan dia hampir-hampir mirip ya. Tapi dari segi genetik dari formasi lapisannya itu berbeda ya. Nah, jadi akibat proses karakteristik yang berbeda ini dia menghasilkan pula tingkat kesulitan dalam proses eksplorasi dan eksploitasi. Jadi bisa kita lihat kalau geothermal pada umumnya adalah batuan pembentuknya adalah golongan vulkanik, ya. Kemudian ya golongan vulkanik ya, diorit, breksi, basal, andesit, breksi ya, batuan tufaan, kemudian alterasi petrok. Jadi memang batuannya relatif sangat keras, ya, batuan relatif sangat keras ya. Dalam hal ini memang ada tingkat kesulitan ya. Jadi kesulitan dari proses pengeboran pada panas bumi ini memang lebih relatif sulit ya dari migas ya. Kalau kita bilang migas ya batuan lempung, shale, batu pasir ya. Nah, sedimen lah dia ya. Jadi memang dari segi batuan yang dibor itu juga memiliki tingkat kekerasan yang tidak terlalu tinggi ya. Nah, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang suatu sistem ya akan terbentuk beberapa gradien temperatur. Ya, bisa kita lihat ya beberapa gradien temperatur ya 100 ya, ada dari 100 Celcius ya sampai 300 Celcius dan ini sangat berhubungan dengan lapisan ya, sangat berhubungan dengan karakteristik ya setiap lapisan yang terbentuk ya. Jadi kita tidak semua menyamaratakan ya. Makanya memang kalau kita bilang ada keterkaitan ya antara lapisan formasi batuan ya yang mengandung mineral itu dia bisa mengindikasikan ya. Ya jadi setiap formasi batuan itu mengindikasikan berapa sih ya perkiraan temperatur dari sistem panas bumi yang ada di dalam ya. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi di dalam suatu panas bumi ada yang alterasi yang terbentuk ya. Ada alterasi smektit ya atau kita sebut dengan alterasi argilik, kemudian ada propilitik ya, kemudian silat dan smektit. Jadi itu. Jadi memang lapisan-lapisan batuan ya di mana dia memiliki ya karakteristik yang khas terhadap mineral-mineral yang dikandungnya. Nah, itu sangat berpengaruh juga dengan interpretasi suhu yang akan kita hasilkan ya. Di mana kalau yang saya bilang tadi
smectite ya, smectite atau kita sebutkan caprock ya, atau zona argilik, dia memang dominasinya adalah golongan mineral-mineral lempung ya, di mana dia memiliki temperatur yang sangat rendah ya. Tapi kalau kita berbicara tentang zona propilitik ya, itu memang didominasi oleh mineral-mineral yang temperatur yang sangat tinggi ya, dan juga kedalaman yang sangat tinggi ya. Contohnya adalah zona propilitik, di mana di dalam zona propilitik ini terkandung mineral-mineral klorid ya, mineral klorid, di mana pada alterasi ini dia cukup tinggi ya, cukup tinggi suhunya ya, bisa sampai 482 Fahrenheit ya. Ini merupakan suatu kontrol fracture ya, atau kontrol sumber panas bumi yang terbentuk di apa, ini di daerah Jawa Barat ya. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik fracture ya, jadi sangat-sangat banyak ya. Jadi di dalam suatu area banyak sekali terdapat fracture, kemudian sumber-sumber panas bumi yang terbentuk ya. Jadi kekompleksan dari karakteristik bidang lemah ya, atau rekahan ya, atau sesar, ini bisa menghasilkan potensi panas bumi yang sangat baik ya. Ya, ini adalah gambaran ya. Jadi bagaimana hubungan antara permeability ya, atau kemampuan batuan untuk meloloskan air ya terhadap pergerakan fluida ya, di mana bisa gas ya, air itu sendiri ya, di mana memang kalau kita bilang fracture ya, jadi fracture frekuensi ya memang sangat berkorelasi terhadap permeabilitas ya, permeabilitas dari fluida. Nah, ini akan dijelaskan sebelumnya. Ini adalah beberapa tipe manifestasi ya, manifestasi panas bumi di permukaan. Jadi sistem panas bumi yang ada di dalam ya, dia akan merefleksikan ya sistem panas bumi atau potensi panas bumi tersebut ya, dengan kenampakan-kenampakan yang dapat kita lihat di permukaan atau di bagian atasnya. Salah satunya yang bisa lumpur panas ya, kemudian mata air panas ya, fumarol dan lain-lain. Ya. Nah, ini merupakan sistem panas bumi yang dikontrol oleh intrusi ya. Nah, jadi kalau di dalam sistem ini dia terdapat di kaldera ya, atau basin ya, di kaldera. Ya, jadi bisa dilihat ini kontrol-kontrol rekahannya seperti apa ya, kemudian bagaimana sumber panasnya ya, kemudian berapa karakteristik suhu yang terbentuk ya, dengan kita kaitkan juga dengan formasi-formasi batuannya ya. Ya. Jadi memang ya ini yang saya bilang tadi ya, Iceland ya akibat proses pemekaran lantai samudera, maka dia memang menghasilkan sumber yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi berarti bisa kita lihat, berarti seluruh negara Iceland ini ya, bawahnya berarti ya secara sederhana ya, bawahnya berarti magma ya, atau pelam kita bilang. Jadi maka eh, tidak heran kalau memang Iceland ini memiliki sistem panas bumi yang sangat-sangat besar ya. Oh, ya, ini merupakan pengoboran ya, kegiatan pengoboran ya pada suatu konsesi panas bumi ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi ada beberapa pemboran ya yang digunakan ya, yang sudah beroperasi ya. Jadi memang kalau kita bilang ya, pengeboran pada panas bumi ini dia bisa incline ya, jadi nggak selalu lurus saja, tetapi bisa ada teknologi yang bisa
membuat ya, jadi membuat kemiringan lubang bor ya. Jadi bisa dilihat ya, ini dilihat formasi-formasi batuan yang diintrusi seperti apa. Ya, jadi menurut Hochstein ya, sistem panas bumi ya berdasarkan temperatur dibagi menjadi tiga ya. Ada sistem panas bumi yang bertemperatur rendah ya, yaitu sistem yang reservoir yang mengandung fluida dengan temperatur lebih kecil ya, dari 125. Kemudian sistem yang temperatur sedang ya, temperaturnya antara 125 sampai 225 ya. Kemudian sistem bertemperatur tinggi ya, sistem yang reservoirnya yang mengandung fluida temperatur di atas 225 derajat Celcius. Oke, ya. Kemudian juga eh, ada beberapa bagian ya, ada beberapa tipe juga. Ada sistem dominasi uap ya. Nah, di dalam hal ini memang sistemnya memang didominasi oleh uap saja. Nah ya, jadi unik juga ini ya. Nah, jadi sistem di dalam panas bumi yang nomor satu ini dia dominasinya adalah uap. Ya, jadi hal ini mengakibatkan mudahnya dalam proses eksploitasi. Kenapa? Karena dalam proses eksploitasi di mana kita harus memisahkan antara gas dan uapnya, pada fase sistem dominasi uap kita tidak perlu melakukan itu. Ya, jadi kita uh, lebih gampang dalam proses eksploitasi karena secara alamiah ya, secara genetik gasnya sudah kandungan airnya sudah tidak ada ya, yang ada hanya gasnya saja. Ini mengakibatkan kita lebih gampang dalam ekstraksi ya. Kemudian juga ada sistem air panas ya. Jadi sistem air panas jadi panasnya ini terjadi akibat proses pertukaran panas ya. Kemudian di sistem dominasi air ya, lebih banyak ya dijumpai dibanding sistem dominasi uap ya. Jadi memang sistem dominasi air inilah yang hadir ya, paling umum di Indonesia ya. Gunung Salak ya di Warehi dan Waitopu di New Zealand ya, Palimpon di Filipina. Oke, itu saja kuliah dari saya ya, karakteristik sistem panas bumi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pause. Alright.